Darah bercampur dengan air laut yang beriak ganas di bawah langit mendung. Letnan Sari menggigit bibirnya menahan perih dari luka gores di lengan akibat ledakan yang baru saja menghancurkan lambung kapal mereka. Suara tembakan masih menggema dari kejauhan, pertanda bahwa musuh belum menyerah. Di sampingnya, Sersan Maya dengan cepat meraih pisau tempurnya, bersiap untuk bertahan. Mereka tidak punya banyak pilihan. Komunikasi dengan markas terputus, tim mereka tercerai-berai, dan kapal yang seharusnya membawa mereka kembali kini hanya serpihan kayu yang terapung di permukaan laut. Terjun sekarang, seru Sari di tengah gemuruh ledakan berikutnya. Tanpa ragu, mereka melompat ke laut, membiarkan arus membawa tubuh mereka menjauh dari zona pertempuran. Air asin memenuhi paru-paru mereka, membuat dada sesak, tetapi ini lebih baik daripada tertangkap musuh. Mereka berenang sekuat tenaga, menembus gulungan ombak yang seakan bersekongkol untuk menelan mereka hidup-hidup. Napas mereka tersengal saat tenaga mulai terkuras, tetapi menyerah bukan pilihan. Dalam kegelapan malam yang semakin pekat, mereka terus berjuang tanpa tahu kemana arus akan membawa mereka. Dingin menggigit tulang saat fajar mulai mengusir kegelapan. Matahari yang terbit memperlihatkan daratan di kejauhan, sebuah pulau kecil dengan hutan lebat yang menjulang tinggi di tengahnya. Dengan sisa tenaga yang nyaris habis, mereka merangkak ke pantai, tubuh mereka lunglai dan lemas. Sari terbatuk, memuntahkan air asin, sementara Maya tergeletak dengan mata tertutup, berusaha mengatur napas. Untuk pertama kalinya dalam hidup mereka merasakan ketakutan yang berbeda. Bukan ketakutan menghadapi musuh bersenjata, tetapi ketakutan akan ketidakpastian. Mereka bertahan dengan sisa insting militer yang masih melekat. Maya bangkit lebih dulu, mencengkeram senjata yang masih terselip di ikat pinggangnya, meskipun basah dan mungkin sudah tak berfungsi. Kita harus mencari tempat berlindung, gumamnya dengan suara serak. Sari mengangguk, matanya menyapu sekitar. Pulau ini tampak tak berpenghuni, tetapi mereka tahu alam liar bisa lebih berbahaya daripada musuh yang terlihat. Dengan langkah terlatih, mereka mulai menjelajahi daratan, berharap menemukan air tawar dan sesuatu yang bisa dimakan sebelum kelelahan benar-benar mengalahkan mereka. Namun, mereka tidak sendiri. Dari balik semak-semak, sepasang mata memperhatikan mereka dengan penuh kehati-hatian. Sosok tua dengan janggut lebat dan kulit yang terbakar matahari mengintai dalam diam. Pak Jaya, seorang pria yang telah lama hidup sendiri di pulau itu, mengamati dua perempuan tangguh yang kini terdampar di wilayahnya. Ia bisa merasakan ketakutan dan kebingungan mereka, tetapi juga melihat keteguhan dalam tatapan mereka. Dengan langkah perlahan, ia berjalan mendekat, siap menawarkan pertolongan, meski tahu bahwa kepercayaan tidak akan mudah ia dapatkan dari dua tentara yang telah terbiasa hidup dalam pertempuran. Angin pantai berembus lembut, membawa serta ketegangan yang belum pudar. Sari dan Maya masih belum sadar bahwa kehidupan mereka akan berubah selamanya. Di pulau ini, bukan hanya kemampuan bertahan hidup mereka yang akan diuji, tetapi juga hati mereka. Entah mereka akan menemukan keselamatan, atau tenggelam dalam dilema yang jauh lebih rumit daripada medan perang yang pernah mereka hadapi. Sari dan Maya tersentak ketika suara ranting patah menggema di antara desiran ombak dan kicauan burung. Secara refleks, mereka langsung mengambil posisi bertahan. Maya mencabut pisaunya, sementara Sari meraba pistol yang tergantung di pinggangnya, meski ia tahu senjata itu tak akan berguna lagi setelah terendam air laut. Mata mereka menyapu sekeliling, jantung berdegup kencang. Lalu, dari balik semak-semak, muncul sesosok pria tua, dengan pakaian compang camping dan wajah yang kasar karena terbakar matahari. Ia melangkah pelan, kedua tangannya terangkat setinggi dada, tanda bahwa ia tidak membawa ancaman. Pak Jaya menatap mereka dengan tatapan tajam namun tak mengandung niat buruk. "Kalian bukan orang pertama yang terdampar di sini," katanya dengan suara serak. "Dan aku yakin, kalian juga tak ingin mati di tempat ini." Sari dan Maya saling bertukar pandang. Mereka tidak punya banyak pilihan. Insting mereka sebagai prajurit menuntut untuk selalu waspada, tapi kondisi tubuh mereka yang lemah membuat mereka terpaksa mengambil risiko. Dengan gerakan hati-hati, Sari mengangguk kecil. "Bantu kami," ucapnya,
meski hatinya masih dipenuhi kecurigaan. Pak Jaya membawa mereka melewati hutan menuju sebuah gubuk reyot yang tersembunyi di antara pepohonan rimbun. Tempat itu kecil, hanya terdiri dari satu ruangan dengan perabot sederhana yang terbuat dari kayu kasar. Ada tungku api, tumpukan kayu bakar, dan beberapa peralatan berburu primitif. "Kalian bisa tinggal di sini sementara," katanya sambil menuangkan air dari bambu ke dalam batok kelapa. Sari dan Maya segera meneguknya dengan rakus, merasakan kesegaran yang seolah mengalir langsung ke sumsum tulang mereka. Malam pertama mereka di gubuk itu diliputi kegelisahan. Sari terjaga, memandangi sosok Pak Jaya yang duduk di luar, menatap lautan seakan sedang berbicara dengan ombak. Siapa lelaki ini sebenarnya? Bagaimana ia bisa bertahan sendirian di pulau terpencil ini? Apakah dia benar-benar bisa dipercaya? Pikiran itu terus berputar di kepalanya. Di sisi lain, Maya sudah tertidur, tubuhnya terlalu lelah untuk memikirkan apapun. Namun, di wajahnya yang tenang, samar-samar masih tersimpan ketegangan. Keesokan paginya, Pak Jaya mulai mengajarkan mereka cara bertahan hidup di pulau itu. Ia menunjukkan cara menyalakan api tanpa korek, berburu dengan tombak kayu, serta mencari buah dan umbi yang aman dimakan. Meski awalnya mereka ragu, perlahan mereka mulai menerima kenyataan bahwa pria tua ini adalah satu-satunya harapan mereka. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka mulai berubah. Ketegangan perlahan mereda, digantikan oleh rasa saling membutuhkan. Namun, di balik sikapnya yang ramah dan kebapaan, ada sesuatu di mata Pak Jaya, sebuah rahasia yang belum mereka ketahui. Di bawah langit senja yang berwarna jingga, ketiga orang itu duduk mengitari api unggun kecil. Suara kayu yang terbakar berpadu dengan deburan ombak di kejauhan. "Kenapa kau ada di sini?" tanya Maya akhirnya, tak bisa lagi menahan rasa penasaran. Pak Jaya terdiam lama sebelum menjawab. "Dulu aku punya alasan untuk datang ke sini," katanya lirih. "Tapi sekarang, aku hanya menunggu sesuatu." Sari menatapnya dalam-dalam. Apa yang lelaki ini tunggu? Dan lebih penting lagi, apakah mereka benar-benar aman di pulau ini? Tanpa mereka sadari, malam itu adalah awal dari sesuatu yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Hari-hari di pulau itu berlalu dengan ritme yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Dari dua prajurit Kopassus yang terbiasa hidup di tengah bara pertempuran, kini mereka menjadi orang-orang yang bergantung pada alam untuk bertahan. Sari dan Maya mulai terbiasa dengan hidup di bawah bimbingan Pak Jaya, tetapi jauh di dalam hati mereka, ada sesuatu yang perlahan menggerogoti keteguhan mereka, kesepian yang semakin nyata. Mereka merindukan hiruk-pikuk markas, suara komandan yang lantang, dan bahkan ketegangan setiap kali menjalankan misi. Namun, di sini, hanya ada deru ombak, nyanyian burung, dan seorang lelaki tua yang entah mengapa semakin sulit mereka abaikan. Maya adalah yang pertama menyadari perubahan itu. Setiap kali ia memperhatikan Pak Jaya, ada sesuatu yang mengusik batinnya. Pria itu bukan sekadar lelaki tua yang terdampar. Tanpa alasan, caranya berbicara, tatapan matanya yang tajam, dan gerak-geriknya yang selalu penuh perhitungan mengingatkan Maya pada seseorang yang terbiasa hidup di dunia yang sama dengannya, dunia yang dipenuhi disiplin dan rahasia. Suatu malam, ketika Sari sudah terlelap, Maya memberanikan diri untuk duduk di samping Pak Jaya yang tengah mengasah pisau batu di bawah cahaya bulan. "Kau bukan orang biasa, kan?" tanyanya lirih. Pak Jaya berhenti mengasah pisaunya, lalu menatap Maya dalam-dalam. Senyumnya tipis, hampir seperti seseorang yang tahu lebih banyak dari yang seharusnya ia katakan. "Setiap orang punya masa lalu, nak," jawabnya. "Begitu juga aku." Maya menelan ludah, merasa ada sesuatu yang lebih besar di balik kata-kata itu. Tapi sebelum ia bisa bertanya lebih jauh, Pak Jaya bangkit dan berjalan ke arah hutan, meninggalkannya dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Di sisi lain, Sari berusaha keras untuk menjaga pikirannya tetap lurus. Ia menanamkan dalam kepalanya bahwa ini hanyalah fase. Bahwa cepat atau lambat, mereka akan diselamatkan, kembali ke kehidupan mereka yang dulu. Namun, semakin hari, hatinya semakin memberontak. Ia mulai memperhatikan bagaimana kehadiran Pak Jaya membawa rasa aman yang berbeda dari yang pernah ia rasakan. Ia melihat bagaimana tangan kasar pria itu bekerja tanpa lelah untuk memastikan mereka berdua bertahan, bagaimana suaranya selalu terdengar tenang di tengah ketidakpastian. Dan yang paling mengganggu pikirannya, bagaimana ia tak lagi merasa takut saat berada di dekatnya. Suatu sore,
Ketika mereka berburu bersama, Sari akhirnya mengungkapkan kegelisahannya. "Apa kau tidak pernah ingin pergi dari sini?" tanyanya saat mereka berjalan melewati hutan. Pak Jaya menghela napas panjang, menancapkan tombaknya ke tanah. "Aku sudah terlalu lama di sini. Dunia di luar sana tak lagi membutuhkan orang sepertiku." Jawabannya membuat dada Sari terasa sesak, seolah ada sesuatu yang tak bisa ia pahami. "Tapi kami ingin kembali," lanjutnya. "Kami punya kehidupan di luar sana." Pak Jaya hanya tersenyum samar. "Maka aku akan memastikan kalian bertahan sampai saat itu tiba." Namun, sesuatu mulai berubah dalam dinamika mereka. Malam-malam yang sunyi membuat batasan yang selama ini mereka pegang perlahan terkikis. Maya sering menemukan dirinya menatap punggung Pak Jaya lebih lama dari yang seharusnya, sementara Sari mulai merasakan kehangatan yang aneh setiap kali pria itu berbicara padanya. Mereka berdua adalah perempuan yang telah mengabdikan hidup untuk negara, membunuh rasa takut dan kelemahan demi menjadi prajurit terbaik. Tapi di pulau ini, mereka bukan prajurit. Mereka hanyalah manusia, dan Pak Jaya, ia adalah satu-satunya manusia lain yang bisa memahami kesepian mereka. Sampai akhirnya, pada suatu malam, batas itu benar-benar runtuh. Hujan turun dengan deras, angin menerjang gubuk kecil mereka, membuat dinding bambu bergetar hebat. Sari dan Maya bertahan di dalam, tubuh mereka menggigil dalam balutan pakaian basah. Pak Jaya, yang baru saja kembali dari luar, menghela napas panjang. "Kalian harus menghangatkan diri, atau kalian akan sakit," katanya, suaranya lebih lembut dari biasanya. Sari menatapnya, lalu menatap Maya, seolah mereka tahu apa yang tengah dipikirkan satu sama lain. Dalam badai yang menggila di luar sana, mereka menemukan kehangatan yang selama ini mereka cari. Malam itu, mereka menyerah pada sesuatu yang lebih besar dari sekadar insting bertahan hidup. Sesuatu yang lebih dalam, lebih manusiawi. Sesuatu yang tak pernah mereka duga akan terjadi di pulau ini. Dan tanpa mereka sadari, malam itu bukan hanya mengubah hubungan mereka dengan Pak Jaya, tetapi juga nasib mereka sendiri. Malam itu, badai akhirnya reda, meninggalkan langit yang terbuka luas, dihiasi bintang-bintang yang berkilauan di atas pulau sunyi itu. Sari duduk di depan gubuk, menatap langit dengan perasaan yang kacau. Di dalam, Maya masih terbaring, tubuhnya terbungkus kain seadanya untuk menghangatkan diri setelah basah kuyup akibat hujan deras tadi. Pak Jaya duduk tak jauh dari Sari, mengasah pisau dengan gerakan perlahan, seakan menunggu salah satu dari mereka berbicara. Hanya suara ombak yang memecah keheningan, membawa bisikan dari lautan yang luas. Sari menghela napas panjang, mencoba meredakan gejolak dalam dirinya. "Aku tidak tahu apakah aku mulai terbiasa di sini, atau aku mulai takut kalau kami memang tidak akan pernah diselamatkan," katanya lirih. Pak Jaya berhenti mengasah pisau, menatap perempuan itu dengan mata yang menyimpan banyak rahasia. "Kalian sudah bertahan sejauh ini. Itu artinya kalian lebih kuat dari yang kalian kira." Maya muncul dari dalam gubuk, wajahnya masih terlihat lelah, tetapi matanya memancarkan sesuatu yang berbeda. Ia berjalan ke arah mereka dan duduk di antara Sari dan Pak Jaya. "Jika memang kami tidak bisa keluar dari sini, apa kau akan tetap menjaga kami?" tanyanya tanpa ragu. Ada sesuatu dalam suara Maya malam itu, bukan sekadar kepasrahan, tetapi juga harapan. Pak Jaya menatap keduanya, lalu mengangguk perlahan. "Aku tidak akan membiarkan kalian sendirian di tempat ini," katanya, suaranya dalam dan mantap. Angin laut berembus lembut, membawa ketenangan yang aneh di antara mereka. Malam terasa lebih intim, lebih hangat meskipun udara masih menyisakan jejak hujan. Tanpa sadar, Maya bersandar pada bahu Pak Jaya, matanya terpejam seolah merasakan kenyamanan yang tak pernah ia sadari sebelumnya. Sari memperhatikan mereka, dan untuk pertama kalinya, ia merasa tidak perlu mempertanyakan apa yang sedang terjadi. Di tempat ini, di tengah keterasingan, mereka bukan lagi prajurit. Mereka hanya manusia yang membutuhkan kehangatan dan perlindungan. Tak ada kata-kata yang perlu diucapkan malam itu. Keheningan berbicara lebih lantang dari segala hal yang bisa mereka ungkapkan. Sari akhirnya ikut bersandar, merasakan dada bidang Pak Jaya yang naik turun dengan napas teratur. Mereka tidak peduli lagi dengan perbedaan usia, tidak peduli dengan aturan yang dulu mengikat mereka. Di sini, di bawah langit yang penuh bintang, hanya ada mereka bertiga, terhubung oleh sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar kebutuhan bertahan hidup. Pak Jaya mengulurkan tangannya, menyentuh lembut rambut Sari, lalu Maya.
Aku sudah lama sendiri di tempat ini, katanya pelan. Tapi malam ini, aku tidak merasa sendirian. Kata-kata itu membuat dada Sari dan Maya terasa hangat, seolah sesuatu yang selama ini kosong di dalam diri mereka perlahan terisi. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi esok, tidak tahu apakah ini hanya sebuah pelarian atau sesuatu yang lebih dari itu. Tapi untuk saat ini, mereka memilih untuk tidak memikirkan apapun. Malam itu menjadi malam yang mengubah segalanya. Mereka telah melangkah melewati batas yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Namun, yang lebih menakutkan dari perasaan yang kini tumbuh di antara mereka adalah kenyataan bahwa dunia luar masih ada. Dan cepat atau lambat, mereka harus menghadapi konsekuensinya. Hari-hari berlalu tanpa ada tanda-tanda penyelamatan. Waktu seakan berhenti di pulau itu, membuat Sari dan Maya semakin tenggelam dalam kehidupan baru yang tak pernah mereka bayangkan. Namun, di balik rutinitas berburu dan mengumpulkan air, tubuh mereka mulai menunjukkan perubahan yang tak bisa diabaikan. Sari sering merasa pusing setiap pagi, sementara Maya mulai kehilangan nafsu makan dan merasa mual tanpa alasan yang jelas. Awalnya, mereka mengira ini hanya efek dari kelelahan dan pola makan yang tidak teratur, tetapi ketika bulan berganti tanpa tanda-tanda datangnya siklus tubuh mereka, ketakutan mulai menjalar di benak masing-masing. Suatu malam, saat Maya sedang duduk di tepi pantai, tatapannya kosong menatap ombak yang terus bergulung. Sari mendekatinya, ikut duduk di sebelahnya tanpa berkata apa-apa. Hanya suara laut yang menemani mereka dalam keheningan yang menyesakkan. Akhirnya, Maya membuka suara dengan nada bergetar. "Sari, aku rasa aku hamil," bisiknya, hampir tak terdengar di antara deburan ombak. Sari menegang, jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia menelan ludah, mencoba berkata sesuatu, tetapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya. Maya menatap Sari dengan mata penuh ketakutan. "Aku tidak bisa memastikan, tapi aku merasa ada sesuatu yang berubah dalam tubuhku," lanjutnya. Sari menggenggam tangannya erat, berusaha menenangkan, meskipun dirinya sendiri sedang dilanda kegelisahan yang sama. Ia juga merasakan hal yang tak jauh berbeda. Tapi jika benar, jika mereka berdua mengandung anak dari lelaki yang sama, dari Parjaya, maka apa yang harus mereka lakukan? Ini bukan sesuatu yang bisa mereka abaikan atau anggap sebagai kesalahan yang mudah diperbaiki. Malam itu, mereka akhirnya menghadapi Parjaya. Pria itu terdiam lama setelah mendengar pengakuan mereka, wajahnya sulit ditebak dalam cahaya redup api unggun. "Aku tak pernah mengira ini akan terjadi," katanya akhirnya, suaranya serak. "Tapi jika memang benar, aku tidak akan lari dari tanggung jawab." Sari dan Maya menatapnya, mencari kepastian di balik kata-katanya. Ada ketulusan di sana, tetapi juga kesedihan yang samar. Seolah Parjaya tahu bahwa kebahagiaan kecil yang mereka temukan di pulau ini suatu saat harus berakhir. Ketakutan mulai merayap ke dalam pikiran mereka. Jika mereka benar-benar hamil, bagaimana mereka bisa bertahan di pulau ini tanpa perawatan medis? Bagaimana jika sesuatu terjadi saat persalinan? Sari, yang selalu menjadi yang paling rasional di antara mereka, mulai mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan terburuk. "Kita harus mencari cara untuk keluar dari sini," katanya dengan suara tegas. "Aku tidak peduli seberapa kecil harapannya, kita tidak bisa membesarkan anak-anak kita di pulau ini tanpa kepastian." Namun, Maya tidak sekuat Sari dalam menghadapi kenyataan ini. Ia menunduk, matanya berkaca-kaca. "Tapi, bagaimana jika dunia di luar sana tidak akan menerima kita kembali?" bisiknya. "Bagaimana jika mereka menganggap kita lemah? Kita prajurit, Sari, ini bukan kehidupan yang seharusnya kita jalani." Sari menggertakkan giginya. Ia tahu Maya benar. Dunia militer tidak memberikan ruang bagi kelemahan, apalagi bagi prajurit wanita yang hamil dalam situasi seperti ini. Jika mereka kembali, mereka mungkin akan dipecat, dicap sebagai aib, atau lebih buruk lagi, anak-anak mereka bisa diambil dari mereka. Parjaya menghela napas berat, lalu menatap mereka dengan mata penuh kebijaksanaan. "Keputusan ada di tangan kalian," katanya. "Aku akan tetap di sini, menjaga kalian, apapun yang kalian pilih. Tapi aku ingin kalian bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya kalian inginkan?" Pertanyaan itu menggantung di udara, menekan dada mereka dengan beban yang lebih berat dari apapun yang pernah mereka hadapi dalam misi militer manapun. Ini bukan hanya soal bertahan hidup, ini soal memilih takdir mereka sendiri. Dan malam itu, untuk pertama kalinya,
Sari dan Maya menyadari bahwa tidak ada pelarian dari kenyataan yang telah mereka ciptakan sendiri. Pagi itu, Sari terbangun dengan perasaan berat di dadanya. Cahaya matahari menerobos masuk melalui celah gubuk, menyinari wajah Maya yang masih terlelap di sampingnya. Perutnya terasa kaku, dan kepalanya pusing seperti biasa. Seiring waktu berjalan, ia semakin yakin bahwa kehidupan baru tengah tumbuh di dalam dirinya. Ia menoleh ke arah Pak Jaya yang sedang duduk di luar, menajamkan tombak kayunya. Pria itu tampak lebih tua dari sebelumnya, seolah-olah beban yang mereka tanggung juga mulai menggerogoti dirinya. Maya menggeliat pelan, membuka matanya dan langsung mendapati tatapan Sari yang penuh keraguan. Mereka tak perlu berkata-kata, karena pikiran mereka seolah sudah terhubung. Mereka tahu apa yang harus dilakukan, meskipun keputusan itu terasa seperti pisau yang mengiris hati mereka. Kita harus pergi, bisik Maya akhirnya, suaranya nyaris tak terdengar. Sari mengangguk perlahan, tetapi matanya tetap menatap ke arah Pak Jaya yang masih belum menyadari percakapan mereka. Siang itu, mereka bertiga duduk di bawah pohon rindang dekat pantai. Ombak bergulung pelan, membawa suara alam yang biasanya menenangkan, tetapi kali ini justru menambah ketegangan. Sari menghela napas panjang, lalu mengutarakan niat mereka. Kami harus kembali ke dunia luar, Pak Jaya, ucapnya, suaranya mantap meski hatinya bergetar. Kami tak bisa melahirkan anak-anak kami di sini. Kami butuh bantuan medis, kami butuh kepastian. Pak Jaya menatap mereka lama, seolah ingin menyerap setiap detail wajah mereka sebelum akhirnya mengangguk perlahan. Aku sudah menduga ini akan terjadi, katanya lirih. Aku ingin menahan kalian di sini, tapi aku tahu, itu egois. Ia berhenti sejenak, menatap lautan luas di hadapannya. Aku akan membantu kalian keluar dari pulau ini. Kata-katanya membuat Maya menangis. Bukan karena takut atau marah, tetapi karena perasaan kehilangan yang mulai menjalari hatinya. Tapi bagaimana denganmu? Tanyanya, suaranya bergetar. Kau tidak bisa tinggal di sini sendirian. Pak Jaya tersenyum tipis, tatapannya penuh kebijaksanaan. Aku sudah hidup di tempat ini selama bertahun-tahun. Aku bagian dari pulau ini, Maya. Kalian masih punya kehidupan di luar sana. Persiapan mereka dimulai segera. Pak Jaya mengajari mereka cara membuat rakit dari kayu dan daun kelapa, sesuatu yang selama ini ia simpan sebagai rencana cadangan jika suatu hari ia memutuskan untuk pergi. Namun, ia sendiri tidak pernah punya alasan untuk benar-benar meninggalkan pulau itu, sampai sekarang. Saat mereka bekerja, Sari dan Maya semakin menyadari bahwa kepergian mereka bukan sekadar melawan arus lautan, tetapi juga melawan perasaan yang sudah tumbuh di hati mereka. Malam sebelum keberangkatan, mereka bertiga duduk di tepi pantai, memandangi bintang yang sama seperti malam ketika segalanya berubah. Tidak ada kata-kata yang perlu diucapkan, hanya keheningan yang syarat dengan perasaan yang tak bisa diungkapkan. Sari menggenggam tangan Pak Jaya erat, sementara Maya bersandar di bahunya. Mereka tahu bahwa ini mungkin adalah malam terakhir mereka bersama. Bahwa setelah ini, tidak ada yang bisa menjamin mereka akan bertemu lagi. Saat fajar menyingsing, rakit mereka telah siap. Ombak pagi membawa harapan, sekaligus kesedihan yang mendalam. Sari dan Maya menaiki rakit dengan hati yang berat, sementara Pak Jaya berdiri di tepi pantai, menatap mereka dengan mata yang penuh luka tetapi juga kebanggaan. Jangan lupakan aku, katanya, suaranya nyaris tertelan oleh suara laut. Sari dan Maya hanya bisa mengangguk, air mata mengalir di pipi mereka. Saat rakit mulai menjauh, Pak Jaya tetap berdiri di sana, semakin kecil di kejauhan, hingga akhirnya menghilang dari pandangan mereka, tetapi tidak pernah dari hati mereka. Rakit mereka terombang-ambing di lautan luas, dihantam ombak yang seolah ingin menelan mereka kembali ke dalam kesunyian pulau. Sari dan Maya duduk berdekatan, tubuh mereka menggigil bukan hanya karena dingin, tetapi juga karena kecemasan yang semakin mencekik. Dunia luar yang dulu mereka rindukan kini terasa begitu asing. Mereka bukan lagi dua prajurit tangguh yang siap menghadapi misi apapun. Mereka adalah dua perempuan, dengan rahasia besar dalam rahim mereka, membawa serta kisah yang dunia mungkin tidak akan pernah bisa terima. Setelah berhari-hari terombang-ambing tanpa kepastian, akhirnya daratan terlihat di kejauhan. Harapan mulai tumbuh, tetapi juga ketakutan yang sama besarnya. Bagaimana mereka akan menjelaskan semuanya? Apa yang akan dikatakan atasan mereka ketika mengetahui bahwa dua prajurit Kopassus yang hilang kini kembali dalam keadaan hamil? Namun,
Mereka tidak punya pilihan selain terus maju. Saat mereka tiba di pantai, tubuh mereka lemah, tetapi tekad mereka tetap kuat. Mereka diselamatkan oleh nelayan yang segera melaporkan keberadaan mereka ke pihak militer. Kepulangan mereka bukanlah akhir dari perjuangan, tetapi awal dari badai yang lebih besar. Begitu berita tentang mereka tersebar, sorotan tajam dunia militer langsung tertuju pada mereka. Interogasi panjang menanti, penuh dengan pertanyaan yang tak mudah dijawab. Tentang bagaimana mereka bertahan, tentang siapa ayah dari anak-anak yang mereka kandung. Tetapi yang paling menyakitkan adalah tatapan penuh penghakiman dari mereka yang dulu adalah rekan seperjuangan. Mereka tidak hanya harus melawan aturan yang mengikat mereka, tetapi juga stigma yang melekat dalam institusi yang tidak memberi ruang bagi kelemahan. Di balik tembok dingin markas militer, Sari dan Maya saling menggenggam tangan, seperti yang selalu mereka lakukan selama ini. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah mereka akan dipecat? Apakah mereka akan diperbolehkan melanjutkan hidup dengan anak-anak mereka? Yang pasti, satu hal yang mereka tahu, mereka tidak akan pernah melupakan pulau itu, tidak akan pernah melupakan lelaki yang telah mengubah hidup mereka. Dan di suatu tempat yang jauh di tengah samudera, di pulau yang tak tercatat di peta manapun, seorang pria tua masih berdiri di tepi pantai, menatap cakrawala dengan senyum yang penuh kerinduan, berharap bahwa di dunia yang keras ini, dua gadis tangguh itu akan menemukan jalan mereka sendiri.